Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah agar semua nikmat menjadi wasilah agar kita bertakwa kepada Allah. Kita memohon taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh, dan kita bermohon kepada Allah agar kita bisa mendakwahkan kepada orang-orang terdekat kita, dan kita saling berdoa untuk seluruh jamaah agar kita selalu di dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minggu lalu kita sudah membahas tentang dalil kenabian Nabi Muhammad SAW di mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat Al-Quran. Kita sudah bahas sangat banyak minggu lalu tentang seputar Al-Quran. Sedikit saya ulang. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Robnya, ya Robbi, wahai Robku, inna sesungguhnya kaumku takhudu hadal Quran mahjuro. Sesungguhnya kaumku banyak yang menjadikan Al-Quran mahjuro. Adapun para ulama menyebutkan maksud mahjuro adalah tidak mengimani. Tidak mengimani Al-Quran berarti tidak mengimani salah satu rukun iman, yang berarti keluar dari Islam. Siapapun yang tidak mengimani Al-Quran di dalam berbagai macam bentuknya, contoh mengatakan Quran itu kurang, karena di kelompok Syiah mengatakan Quran yang kita pegang sekarang itu kurang, baru sepertiganya, maka sudah keluar dari Islam. Kemudian tidak mengimani salah satu ayat di dalam Al-Quran, misalnya tentang Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan gak mungkinlah dalam satu malam atau kurang dari satu malam Rasulullah berangkat Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ditempuh dalam satu malam. Maka pada waktu itu orang yang beriman saja zaman Rasulullah ada yang meragukan tentang kebenaran ayat ini. Maka kemudian turunlah Abu Bakar As-Siddiq yang dipanggil dari tempat yang jauh waktu itu. Setelah diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang kisah yang Rasulullah sampaikan, maka dia mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang benarkan, karena beliau radhiyallahu anhu mengatakan seandainya Nabi Muhammad SAW mengatakan di belakang bukit itu ada pasukan yang akan menyerang kita dan tidak terjadi, saya tetap percaya kepada Rasulullah. Nah, ini keyakinan yang sangat mendalam. Maka sekali lagi, seandainya kita ingin tidak dikatakan mahjuro, maka kita harus mengimani secara full. Jangan seperti orang-orang liberal yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan, motong-motong ayat, dan mengatakan, bahkan tokohnya mengatakan bahwa kejadian-kejadian dalam Al-Quran itu tidak sempurna, tidak benar-benar terjadi. Kisah Musa membelah laut itu hanya hikmah yang diambil. Kemudian kisah-kisah yang semisal itu dianggap hanya kisah-kisah yang hikmah saja, tidak sesungguhnya. Nah, ini yang kita hindari, yang semisal ini. Kemudian dikatakan mahjuro adalah orang yang tidak membacanya, tidak membaca Al-Quran. Maka kemarin kita sudah bahas, alhamdulillah malam minggu di sini katanya sudah ada pembelajaran tahsin Quran, alhamdulillah. Semoga itu membantu memperbaiki bacaan kita. Sisa waktu umur hidup kita, kalau bisa selalu lisan kita basah dengan Al-Quran, karena sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Kalau kita punya hafalan Al-Quran banyak, maka kita zikirnya bisa terus menerus. Maka saya termasuk orang yang sangat berbahagia ketika melihat ada anak-anak yang hafal Quran, karena hari-harinya sungguh menakjubkan. Hari-harinya diliputi dengan Al-Quran. Maka benar kalau ada orang-orang yang berlomba-lomba untuk terlibat
kepada anak-anak yang menjadi penghafal Quran. Minggu lalu itu ketika Azizah libur itu lapor ke saya, ayah, 3 teman saya itu Al-Qur'annya sudah belel, sudah kurang bagus. Saya buka peluang sedekah ke teman, rebutan gitu. Langsung dibelikan saat itu juga. Ini kesempatan karena mereka selalu melafadzkan Al-Quran setiap hari. Hafalannya Mbak Hafsah misalnya itu sudah 20 juz lebih, 22 juz. Setiap hari melafadzkan Al-Quran. Maka kalau kita mungkin termasuk yang belum rapih bacaan Qurannya, setidaknya kita ikut andil terhadap anak-anak yang menghafal Quran. Mereka punya hak syafaat insya Allah di yaumil akhir. Kemudian dikatakan mahjuro yaitu ketika tidak mengamalkannya. Na'udzubillah. Ini yang kita mintakan di awal tadi, bahwa kita berdoa mendapatkan taufik dari Allah agar setiap setiap ilmu menjadi amal. Agar kita tidak termasuk sebagai orang-orang al-Yahud yang mereka tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka peroleh. Kemudian kemarin kita juga sudah menyinggung khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Perawi hadis ini yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami itu 40 tahun tidak pindah tempat hidup hanya untuk mengurus Al-Quran. Dia seorang ulama yang besar, tapi dia hidup di satu tempat, gak pindah-pindah demi untuk mengajarkan Al-Quran setiap hari. Maka sekali lagi hari ini saya ulangi, mari kita jadikan mukjizat terbesar dari Rasulullah ini betul-betul kita selami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga tahu anak yang menghafal Quran, membaca, mengamalkan akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberikan mahkota kepada orang tuanya. Orang tua ini bertanya, ini apa? Ini karena anakmu membaca dan mengamalkan Al-Quran, menghafal. Masya Allah. Nah, kita berharap kepada Allah betul-betul terlibat dengan Al-Quran setiap hari. Kemudian kalau ditanya, apa sih definisi Al-Quran? Ini saya ulang lagi biar jenengan betul-betul ingat. Jadi Al-Quran itu ada definisinya. Definisi Al-Quran yang pertama adalah al-muta'abad bitilawatihi, yaitu suatu kitab yang ketika dibaca itu mendapatkan pahala. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kan enggak ada kitab seperti itu yang lain. Jangan baca koran, jangan baca berita, itu enggak ada. Setiap hurufnya kok berpahala. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-muta'abad bitilawatihi, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya masing-masingnya diberi pahala ketika kita membacanya. Kemudian kalamullah, Al-Quran itu kalamullah. Ini penting, ini kalamullah. Jadi namanya kalamullah itu kalamnya zat yang menciptakan dunia dan seisinya. Maka jangan sembarangan dengan kalamullah ini. Maka kita sering menyaksikan satu kisah di mana orang yang menjadikan kalamullah ini sebagai sebuah candaan berakhir dengan keburukan bahkan di dunia sekalipun. Kemudian Al-Quran adalah al-mu'jiz, dia adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sekalipun surat pendek sekalipun dia adalah mukjizat. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekali lagi saya sampaikan, ini ayat yang menakjubkan karena Allah memberikan tantangan kepada setiap orang di zaman itu khususnya, karena zaman itu adalah zaman di mana orang dihargai karena kepandaiannya bersyair. Jadi Al-Quran turun di tempat di mana orang-orang menjadikan syair-syair atau keindahan sebuah kata-kata itu sebagai kehormatan. Maka tidak satupun di antara mereka bisa mendatangkan yang semisal Quran. Kemudian juga menakjubkan karena Al-Quran turun kepada Rasulullah yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Apa keuntungannya? Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-48. Ini bisa tulis Al-Ankabut ayat 48. Kata Allah, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Andai kata engkau Muhammad pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu.
Jadi mungkin zaman sekarang ada orang yang menggugat itu. Masa sih ada orang nggak bisa baca tulis? Ada sekarang. Kalau dengan lihat video di YouTube itu hanya informasi kosong saja. Padahal waktu itu memang Allah takdirkan Rasulullah ummi, yang dengan itu menunjukkan kemurnian Al-Quran, bahwa Rasulullah itu bukan mengada-adakan kitab karena beliau sudah membaca kitab yang lain. Makanya kalau Rasulullah menulis surat kepada yang lain, pakai orang lain. Rasulullah yang sebutkan kalamnya, kemudian yang menuliskan orang lain, menunjukkan bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis. Dan waktu itu orang tidak bisa membaca dan menulis kok bisa menyebutkan banyak hal, itu dianggap orang yang sangat pintar justru, karena diletakkan di sini semua gitu. Jadi orang Arab itu kalau hafalannya banyak itu dianggap kecerdasan tersendiri. Sekali lagi Al-Quran turun di zaman itu, dan saya kira masih relevan sampai hari ini. Masih relevan sampai hari ini. Anak-anak menghafal Quran itu Masya Allah Pak. Saya contohkan kisah salah satu yang anak saya menghafal juga. Dulu ketika SD katanya matematika sulit gitu. Begitu menghafal Quran rasanya kok jadi mudah sekali gitu. Ini kejadian gitu. Ini kejadian benar-benar nyata gitu. Kemudian ada hal-hal yang mungkin jenengan akan melihat keistimewaan para penghafal Quran itu. Ada hal-hal yang Allah jaga atas mereka gitu. Adabnya juga mulai dijaga. Itu ada penjagaan dari Allah insya Allah. Tentu saja ujian-ujian untuk masing-masingnya ada, tetapi insya Allah wal akibatul lil muttaqin, akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga Al-Quran insya Allah. Kemudian kita masuk ke dalil kenabian yang ketiga. Ini ya Pak ya, di syarahnya nih Pak. Kalau untuk matanya sudah kita baca, yaitu bahwa kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, jika kita perhatikan syariat Islam, maka kita akan dapati bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sangat lengkap. Ini salah satu dalil kenabian Nabi Muhammad SAW. Syariat yang sangat lengkap, yang sangat komprehensif. Saya bacakan dari syarahnya. Kalau kita perhatikan bagaimana syariat Islam mengatur tentang persusuan misalnya, nggak ada di agama lain. Mungkin masih sebagian kita masih awam bahwa sepupu itu kan bukan mahram artinya boleh menikah tuh sepupu. Kan kalau di kita rasanya masih aneh gitu ya, masih aneh. Tetapi Rasulullah menjelaskan tentang nasab, tentang persusuan. Orang yang pernah sesusuan maka dia mahram, meskipun bukan dari ibu yang sama. Kemudian bagaimana hubungan seseorang dengan tetangganya, itu juga dibahas lengkap. Hak tetangga atas kita itu kan dibahas di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Saya kira nggak ada agama lain yang membahas hubungan tetangga sampai detail. Hak tetangga atas kita tuh detail, Masya Allah. Kalau kita bisa mempelajari lebih dalam, maka betul-betul kesempurnaan Islam itu menakjubkan. Bagaimana Islam mengatur masalah pernikahan. Pernikahan lengkap sekali. Saya kira tidak ada kelengkapan alat istilahnya untuk menikah kecuali ada di dalam Islam. Dari mulai syarat dan rukunnya, kemudian apa yang menjadi kewajiban suami, menjadi kewajiban istri. Minggu lalu saya ceritakan tentang kisah seorang yang punya 9 anak. Kemudian 9-9-nya hafal Quran. Beliau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sebenarnya. Pekerjaannya hanya berjuang di jalan Allah, tapi kata beliau rekeningnya tidak pernah kurang. Padahal anak ini tidak pernah sekolah formal. Nah, ini semuanya anaknya homeschooling. Sampai orang tuanya mengatakan, saya nggak pernah beliin sepatu karena nggak pernah berangkat ke sekolah. Sekolahnya homeschooling. Itu yang siapa yang mengajari? Ibunya. Beliau mengambil kisahnya Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya beserta Ismail di tanah yang gersang, menunjukkan bukti keimanan yang luar biasa. Dan menakjubkan karena anaknya hafal Quran rata-rata di 6 tahun. 6 tahun sudah hafal Quran semua. Ini yang saya harap terjadi sama anak saya Fatimah. Ini lagi saya program untuk bisa menghafal, kalau bisa di bawah 6 atau maksimal 7 tahun sudah selesai 30 juz.
Ini sudah proses alhamdulillah. Sepertinya mulai bisa karena sehari bisa membaca 1 halaman gitu. Kalau 1 halaman itu artinya kita butuh waktu 1 tahun 8 bulan Pak menghafal Quran. Kalau jenengan bisa menghafal 1 halaman Al-Quran dalam sehari, ada 604 halaman, berarti 1 tahun 8 bulan itu sudah hafal seluruh Al-Quran. Dan ini mungkin bagi anak-anak. Karena anak-anak itu, saya cobakan ke Fatimah khususnya, suruh baca 10 kali, baca nggak suruh hafal, itu ditutup sudah hafal. Jadi baca 10 kali, tutup sudah hafal. Ini saya juga kaget juga gitu. Ini baru saya cobakan karena terinspirasi dari kisah keluarga ini. Tidak disuruh menghafal, hanya disuruh membaca. Setelah baca 10 kali, 6 kali malah Fatimah itu ditutup sudah hafal. Masya Allah. Jadi ini salah satu menakjubkannya Al-Quran. Jadi kita orang tua apakah bisa? Saya termasuk yang agak lambat kalau menghafal ini. Karena saya menghafal beserta dengan lagunya. Tidak hanya kata-katanya, saya menghafal itu lagunya, kemudian kata perkatanya, kemudian arti perkatanya, arti secara keseluruhannya, kemudian tafsirnya, itu saya baca semua. Sehingga saya membutuhkan waktu lebih lama. Tapi alhamdulillah dengan cara itu jadi hafal bibir. Hafal bibir itu kapan-kapan dipanggil itu bisa gitu maksudnya itu. Maka monggo kita ikut merasakan keajaiban Al-Quran Pak, dengan cara membacanya setiap hari. Nah ini Islam mengatur seluruhnya pernikahan termasuk perceraian. Maka hati-hati dengan ucapan yang terkait dengan perceraian. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang mengandung unsur perceraian. Saya pulangkan kamu ke orang tuamu gitu. Dengan sadar itu sudah talak 1 itu. Maka harus hati-hati. Bagaimana Islam mengatur hubungan kemasyarakatan? Kita tahu kita punya kewajiban kepada masyarakat. Maka saya termasuk orang yang sekarang ya rodo-rodo aktif lah di masyarakat sebisa-bisanya. Minimal kegiatan lingkungan, arisan lingkungan dan sebagainya saya ikut, insya Allah. Kerja bakti ya saya ikut, gawe glogor, tinggal orang meninggal saya ikut, meskipun saya di situ pendatang masih ngontrak, saya tetap ikut kegiatan seperti itu. Karena pertimbangan ini, Islam mengajarkan seperti itu. Islam bukan hanya untuk diri sendiri saja, kemasyarakatan penting sekali. Kemudian mengatur kehidupan seseorang dalam bernegara. Nah ini yang tentu saja kita masih butuh perjuangan. Apakah Indonesia negara Islam? Iya, Indonesia itu negara Islam. Dikatakan negara Islam itu ketika masih terdengar adzan, masih tegak sholat 5 waktu, dibolehkan sholat di masjid, masih tegak sholat Jumat, itu sudah negara Islam itu. Definisi secara syariat. Negara Islam tidak harus syariatnya Islam, tapi syariat Islam tegak di situ. Meskipun berkumpul berbagai macam agama yang kemudian ditampung dalam bentuk Pancasila itu, tapi secara keumuman asal hukumnya maka sebenarnya Indonesia itu Islam. Kenapa? Karena tegak seluruh syariat. Bahkan pernikahan pun juga dengan syariat Islam. Kemudian hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya juga diatur di dalam Islam. Mana ada sih di agama lain kayak gini? Nggak ada kan? Ini menakjubkan sekali. Dan ini ada semuanya di diri Rasulullah. Maka dikatakan ini salah satu mukjizatnya Rasulullah, tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana interaksi dengan non Muslim? Yang kemarin sempat nggak mau dibilang kafir, sempat ramai itu. Nggak mau dikatakan kafir, padahal lebih terhormat kafir ketimbang non Muslim. Kalau non Muslim kan non surga, non stop. Kafir itu kan kafaro, tertutup berarti kan, tertutup dari mempercayai Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kan juga bener toh itu kalau secara bahasa. Seharusnya mereka kalau dikatakan non kafir malah harusnya nggak mau. Kalau dia dikatakan kafir nggak mau berarti kan tidak kafir. Tidak kafir itu berarti kan percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada Allah. Gitu kan nggak, justru harusnya kan nggak mau mereka dikatakan seperti itu. Sampean nggak kafir berarti sampean percaya Allah dan Nabi Muhammad. Sampean kafir berarti sampean tidak percaya Allah dan Nabi Muhammad, dan itu yang benar menurut jenengan toh. Nah, ini masalah pemahaman saja sebenarnya. Mereka mintanya non Muslim. Non Muslim itu justru menurut saya malah kasar. Yaitu saya katakan non Muslim nanti non surga, nanti di sana siksanya non stop. Naudzubillah. Kemudian tidak ada seseorang yang akan mendapati syariat yang lebih lengkap dan
bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang daripada syariat Islam. Yang lain kan sudah tumbang semua. Berbagai macam bentuk syariat yang ada itu semuanya tumbang, nggak bisa menyesuaikan dengan zaman. Sementara Islam akan tetap dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Makanya Allah berfirman di dalam surah yang sangat terkenal, surah Al-Maidah ayat 3 nggih. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, ini sudah lengkap. Ini yang sering menjadi dalil bahwa nggak usahlah kita mengadakan ibadah-ibadah baru, karena Islam itu sudah lengkap. Yang ini digugat oleh orang liberal. Mereka mengatakan tidak ada kesempurnaan selain Allah, maka dakwahnya Nabi pun sesungguhnya belum sempurna menurut mereka, karena sempurna itu milik Allah. Masa makhluk kok punya kesempurnaan? Nah, ini yang jadi masalah, mendefinisikan sempurna. Bahwa Rasulullah sudah sempurna tugasnya dan sudah sempurna pula syariatnya. Maka sekali lagi dengan ayat ini kita menafikan segala macam peribadahan yang tidak ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi, tidak ada hi di situ, kembali kepada amalan, tidak ada bagi amalan itu amrunya, perintahnya, contohnya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka sibuk-sibuklah dengan sunnah, karena orang yang sibuk dengan yang laisa alaihi amruna, orang sering bilang bid'ah, maka paketnya dia akan meninggalkan sunnah. Orang yang rajin dengan bid'ah, maka dia akan otomatis sunnah ditinggalkan. Contoh kecil, zikir pagi, zikir petang, jelas-jelas sunnah, jelas-jelas sunnah. Kalau ditanya kepada mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang laisa alaihi amruna atau yang tidak dicontohkan, bahkan yang zikir pagi, zikir petang saja malah enggak, kadang-kadang kan jadi lucu, gitu kan, jadi lucu yang semisal itu. Maka kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah agar bisa melaksanakan sunnah, terjauh dari hal-hal yang baru di dalam peribadahan, bukan di dalam urusan dunia. Jangan kemudian dipreset ke nek bid'ah berarti ke Arab Saudi pakai onta, itu kan persoalan sarana. Persoalan sarana. Jangan pakai pesawat terbang, pakai onta saja katanya bid'ah, gitu. Itu kan betapa bodohnya gitu menerjemahkan tentang bid'ah. Memang ini sensitif di masyarakat, sangat sensitif persoalan ini. Dianggap sidik-sidik bid'ah, si bid'ah angel mentorib, gitu. Nah, ini yang harus kita sadari. Sekali lagi kembali ke dalil, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunan baginya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ngapain kita capek-capek kalau tidak dapat pahala? Kemudian dalil kenabian yang keempat, yaitu pemberitaan Nabi Muhammad tentang hal ghaib. Ingat, otoritas ghaib itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang betul-betul utusan Allah. Rasulullah itu betul-betul dipandu oleh Allah, yang diucapkan adalah wahyu. Karena Rasulullah di sebagian hal dikabarkan tentang hal ghaib. Karena yang tahu hal ghaib itu hanya Allah saja. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memberitakan tentang hal ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang dan pada akhirnya benar-benar terjadi. Contohnya, Allah memberitakan tentang kekalahan Romawi atas Persia. Kekalahan Romawi atas Persia. Kemudian Allah memberitakan bahwa nantinya fi bid'i sinin, kurang dari 10 bid'i sinin, berarti kurang dari 10 tahun, maka sebaliknya Romawi yang akan menang. Ini firman Allah. Maka betul terjadi. Pada waktu itu belum terjadi kan. Rasulullah mengabarkan Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wahum
min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi kabarnya begitu. Fi bid'i sinin, yang kemenangan itu akan diperoleh kurang dari 10 tahun sejak waktu itu. Maka kemudian terjadi betul itu. Persia kalah oleh Romawi kurang dari 10 tahun setelah kejadian itu. Dan pada waktu itu kaum muslimin senang. Meskipun tidak sepaham, tapi kaum muslimin senang. Mengapa? Karena ada kesamaan. Kesamaan sama-sama agama samawi maksudnya. Romawi kan masih mempercayai agama samawi waktu itu. Kalau yang Persia kan penyembah api. Jadi seperti sekarang terjadi peperangan antara Rusia dan mana itu Armenia apa? Ukraina, Rusia dengan Ukraina. Katanya di dalam konsep perang itu teman dari musuh dari musuhmu adalah teman, meskipun tidak teman sejati. Musuh dari musuhmu adalah teman, gitu. Ya, kita tahu musuhnya kaum muslimin sekarang kan Barat, yang selalu menekan. Maka musuhnya Barat ya jadi konco. Makanya banyak kaum muslimin yang mendukung, dalam tanda kutip mendukung Rusia, karena teman dari musuh dari musuhmu adalah teman. Makanya CES-nya juga mendukung Rusia. Walau alam, itu urusan antar negara. Saya juga nggak cukup paham. Nah, ini kisah tentang hal gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad dan terjadi. Kemudian contoh lain yang pernah saya sampaikan sebelumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 94. Ini tentang kisah orang-orang Yahudi. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 94. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, mereka kan begitu. Orang Yahudi kan mengatakan selain kami nggak akan dapat surga. Sayalah penduduk surga. Yang ayat ini mengabarkan itu. Bukan untuk orang lain. Maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar-benar yakin atas itu. Sudah dikabarkan seperti itu loh, jelas banget waktu itu. Maka Allah kabarkan nggak akan ada satupun orang di antara mereka yang ingin mati. Datang kepada engkau Muhammad ingin mati, nggak ada. Orang-orang Yahudi kan mengklaim pasti surga milik kita. Nenek koyo ngono ki wis jaluk mati bae coba sekarang. Suruh datang ke Rasulullah minta kematian gitu. Ternyata nggak ada satupun yang datang itu. Menunjukkan bahwa yang Allah sampaikan itu benar adanya, nggak akan ada mereka datang kepadamu untuk minta kematian. Karena mereka memang pada dasarnya ingin hidup 1000 tahun di dunia ini sampai sekarang gitu. Orang-orang Yahudi kalau ditanya ingin hidup 1000 tahun. Seolah-olah itu hidup itu selamanya. Coba tanyakan kepada orang-orang Yahudi hari ini. Kalau jangan lihat podcast orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka tahu loh Pak tentang hadis Hurqat, bahwa besok satu-satunya pohon yang menjadi pembelanya dia pohon Hurqat. Maka sekarang ditanam pohon Hurqat di sana banyak sekali. Pohon yang tidak mengatakan, hei kaum muslimin ini loh ada orang Yahudi bunuh gitu. Itu cuma pohon Hurqat, batu aja ngomong begitu besok. Semua tempat berlindungnya mereka itu semuanya mengatakan kaum muslimin ini di belakang saya ada al-Yahud gitu kan. Tapi tidak dengan pohon Hurqat. Makanya sekarang ditanam pohon Hurqat banyak banget. Mereka tahu, tapi mereka nggak mengimani. Akhirnya kan bagaimana? Ya itulah takdir dari Allah. Akan tetap terjadi apa yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang paling menakjubkan tentu saja yang jenengan hafal semua itu di dalam surat mengisahkan tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya sekalian belajar tahsin di sini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini sering kadang-kadang orang-orang yang nggak belajar tahsin di sini tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kan keliru karena bak di situ ada tasdidnya, berarti masuk ke tasdid dulu baru mantul, baru kol-kolah.
Bukan tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan, tapi tabbat yada abi lahabi wa tab. Baru yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini kan beda nggih. Jadi kalau baca pendek juga, kalau keliru ya keliru saja nggih. Nah, ini mengisahkan tentang binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Itu turun di zaman Abu Lahab masih hidup. Bayangkan, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, gak akan bermanfaat. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dan sabut. Nah, istrinya Abu Lahab, dan Abu Lahab kan masih hidup waktu itu. Seandainya dia ingin menghancurkan dakwanya Rasulullah, tinggal masuk Islam, selesai. Nggak jadi masuk neraka, toh berarti kan Al-Quran salah. Tapi kenapa tidak? Itulah menakjubkannya mukjizat Al-Quran. Ini contoh, kita tuh harus meyakini total Al-Quran. Cukup surat ini saja kita harusnya udah yakin banget Al-Quran itu total betul. Banyaknya zaman sekarang dikabarkan kepada saya, Wahid besok masuk neraka, ya kan? Karena nggak masuk Islam kan, karena nggak percaya Allah dan Rasulnya. Ya tinggal saya percaya Allah dan Rasulnya, selesai. Itu salah berarti informasinya, berarti yang dibawa keliru kan. Dan itu tidak terjadi sampai meninggalnya Abu Lahab dan istrinya, yang artinya mereka berdua di neraka jahanam, sebagaimana dikabarkan di awal ketika mereka masih hidup, dan masih lama setelah itu hidup. Kok orang balik wae gitu. Kan yo aneh toh itu. Inilah menakjubkannya Al-Quran. Jadi kan bisa kisahkan ini ke anak-anak, ke orang-orang terdekat. Bayangkan Al-Quran itu segininya loh dahsyatnya. Di ayat-ayat yang pendek yang anak-anak hafal aja menakjubkan sekali sebenarnya informasinya. Ini dahsyatnya Al-Quran. Ini hal gaib yang menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yang dalilnya di dalam Al-Quran sangat jelas, terpampang dengan sangat jelas. Ini dikatakan di dalam sarahnya, surat ini itu turun di awal Islam. Sebenarnya mudah bagi Abu Lahab jika dia ingin membatalkan dakwah Islam. Jika ingin membatalkan dakwah Islam mudah sekali. Seandainya Abu Lahab dan istrinya masuk Islam, atau minimalnya berpura-pura masuk Islam, maka secara otomatis dakwah Nabi Muhammad SAW akan batal karena keliru yang dibawa kan. Namun hal tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Abu Lahab hingga ajal menjemputnya. Nah, ini Masya Allah. Kemudian dalil kenabian yang kelima, akhlak dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ini salah satu mukjizat yang menakjubkan di diri Rasulullah. Jika seseorang memperhatikan akhlak Nabi Muhammad SAW, maka dia akan tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini udah berapa kali kita sholawat nih. Katanya ada orang yang mengatakan orang-orang yang belajar salaf itu kurang sholawat. Ini kita udah berapa kali sholawat ini? Masya Allah. Benar-benar utusan Tuhan. Karena seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW, jadi kan juga mengatakan salam ya kalau diucapkan nama Nabi, karena orang dikatakan paling pelit adalah orang yang ketika dikatakan nama Nabi tidak bersolawat kepadanya. Maka ketika mendengar Muhammad SAW dapat dijadikan teladan. Jika kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada, maka Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang paling menonjol. Bahkan orang non-muslim pun membuat 100 tokoh terdahsyat, maka Nabi Muhammad SAW adalah tokoh nomor 1. Jadi sesungguhnya sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW bagi yang menelaah dan menghayatinya akan mengharuskannya untuk membenarkan. Otomatis ada pengharusan di dalam hati. Oh bener yo, mau Islam maupun non Islam, maka dia tetap akan membenarkan ketika membaca sirahnya dengan sungguh-sungguh. Maka ini PR besar buat kita untuk membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Contoh di antara syariat yang menakjubkan, yang di kitab yang akan kita bahas berikutnya, tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, ayat yang populer dibaca oleh anak-anak kita, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati bi rabbika bi majnun wa anna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la alla khuluqin azim.
Nah, ini kata-kata wa innaka, dan sesungguhnya engkau la alla khuluqin azim, kata Allah. Ini pernyataan dari Allah. Allah memuji Nabi Muhammad dari akhlaknya. Ini sesungguhnya perintah secara tersirat bahwa kalau kita ingin masuk surga, bagian ini diperhatikan karena Allah memuji nabinya di bagian akhlak. Maka kita sebagai umatnya memperhatikan betul persoalan akhlak ini. Karena Allah puji nabinya lewat bagian ini. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat adim, yang sangat berbudi. Berbudi pekerti yang sangat luhur. Maka kaum muslimin yang sudah ngaji, wajiblah bagi dia untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan adab dan akhlak yang akan menjadi pewaris Nabi di dalam bidang ini, karena ini dipuji oleh Allah secara khusus di diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab-kitabul Jami misalnya disebutkan tentang ini yang akan kita pelajari berikutnya, insya Allah setelah usul salasa. Sebenarnya paketnya itu dari usul salasa ke Qawaidul Arba, masih kitab akidah. Setelah Qawaidul Arba kita butuh yang dulu kita sudah pelajari. Tetapi saya berpikir karena kita belajarnya waktunya terbatas, maka saya lompat dulu ke Kitabul Jami supaya adab dan akhlak itu betul-betul tertancap di kita. Untuk akidah mungkin sudah membantu lewat usul salasa itu bahwa kita tidak boleh syirik dan lain semisal itu. Maka nanti insya Allah kita akan belajar tentang sekitar 350-an lebih kayaknya. 350 lebih hadis tentang adab dan akhlak. Nah, di antaranya adalah di hadis pertama tentang akhlak itu misalnya Rasulullah menyebutkan hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Bayangkan Pak, segininya loh diatur di dalam agama kita itu, sampai hak muslim dari muslim yang lain itu ada 6. Di sini kata-katanya muslim, kita sudah belajar derajat agama kemarin, muslim, mukmin, muhsin. Muslim itu berarti apa? Orang yang sudah bersahadat. Mau dia masih melakukan hal-hal buruk, masih fasik, asal dia muslim, mungkin sholatnya yo sih bolong-bolong, asal dia muslim, menurut hadis ini punya hak terhadap kita tuh 6 hal. Nah, ini bayangkan betapa menakjubkannya syariat ini diatur sedemikian rupa. Misalnya contohnya diantaranya adalah hak muslim atas muslim yang lain itu, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini yang sudah mulai jarang-jarang terjadi ini. Tolong ini yang sudah ngaji Pak, ini dikembangkan betul. Kita tuh salam kepada orang yang kenal dan tidak kenal. Kita kan kadang-kadang salam kepada yang kenal saja. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa kita salam kepada yang kenal dan yang tidak kenal, khususnya muslim. Kalau ternyata di jalan kita nggak tahu dia muslim atau non muslim, ya kita salam saja. Ya kan? Kita berprasangka baik, Indonesia kan negara muslim sebagian besar, salam saja. Saya di tempat tinggal selalu membiasakan ini bahkan kepada anak-anak. Sekarang alhamdulillah, mungkin bisa tanyakan ke adalah Abdullah itu, antar anak-anak itu masya Allah gantian-gantian salam bersaut-sautan ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gantian di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ini sesuatu yang kelihatannya ringan, tapi tolong ini dipraktekkan Pak. Kalau Pak Eko mungkin kepada penjual, kepada pembeli, assalamualaikum. Ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang ke pasar-pasar hanya dalam rangka memberikan salam loh Pak. Gak jual beli waktu itu, hanya untuk assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum kepada penjual. Seorang sahabat diajak oleh Umar untuk datang ke pasar, kemudian memperlihatkan hanya assalamualaikum, assalamualaikum. Dan kamu tuh nggak beli apa-apa, cuma salam tok. Kata Umar, saya sedang mempraktekkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hak seorang muslim dari muslim yang lain. Masalah. Kemudian contohnya adalah hak yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Nanti kita akan bahas di kitab ini tentang jenis undangan mana sih yang harus dipenuhi, gitu. Mana yang boleh tidak dipenuhi, mana yang dipenuhi. Detil, ini ada sekitar plus minus 20 halaman hanya untuk membahas hadis ini. Kemudian jika bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Bayangkan Pak, bersin diatur loh Pak di agama ini. Jadi kan
Wasing, alhamdulillah. Maka wajiblah buat kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Nanti balik didoakan lagi. Masya Allah, detil sekali agama ini. Betapa menakjubkannya pendidikan tentang adab dan akhlak. Kemudian yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah. Maka menjenguk orang sakit itu sebuah keindahan di dalam agama ini. Menyempatkan, berarti kan persoalan menyempatkan toh ini. Maka ketika ditanya semua ini, Abu Bakar siapa yang menjenguk? Saya. Siapa yang sudah mengantarkan ke liang lahat? Saya. Siapa yang sudah bersedekah hari ini? Saya. Abu Bakar itu begitu. Kemudian hak yang keenam adalah jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Keutamaan mayit adalah banyaknya yang mensolatkan, banyaknya yang mengantarkan jenazahnya. Di antaranya, tidak harus di antaranya. Ini contoh betapa mukjizat kenabian di dalam bentuk akhlak itu luar biasa dan terlalu banyak kisah yang menakjubkan. Saya kalau membaca kisahnya Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang suka menangis, gitu. Khususnya ketika beliau datang ke Taif, gitu. Kemudian ketemu pembesar-pembesarnya, bukannya diterima malah dihinakan. Nabi loh ini, Nabi dihinakan dan kemudian dia pulang dengan dilempari oleh orang-orang gila dan anak kecil. Itu kehinaan itu. Dilempari orang gila dan anak-anak kecil itu kan kebangetan. Kemudian Rasulullah ketika istirahat didatangi oleh dua malaikat penjaga gunung yang sudah dapat izin dari Allah untuk ngembruk kedua gunung itu ke Taif. Apa jawaban Rasulullah? Enggak, dia mengadukan, malah justru mengadukan saya belum bisa memberikan yang terbaik. Saya mohon kepada Engkau ya Allah, dari sulbi orang Taif akan muncul ulama besar dan terbukti hari ini dari Taif banyak sekali ulama besar berkat doanya Nabi pada waktu itu. Masya Allah. Coba bayangkan kalau Nabi mengizinkan dimbruk ke gunung ya silakan dimbruk ke. Lah enggak. Muncul ulama-ulama besar. Ketika sangat tertekan, kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah, dihinakan luar biasa, dan ditawarkan. Kalau kita yang ditawarin mungkin iya jemblik wae gitu kan. Rasulullah tidak. Maka kalau saya membaca kisah panjang hadis ini, doanya Rasulullah di situ yang panjang banget itu, nangis Pak. Betapa menakjubkannya akhlak Rasulullah itu. Kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Makanya kita mencoba meneladani dengan mempelajari hadis-hadisnya ini. Insya Allah nanti kita di Kitabul Jami akan belajar tentang itu. Mudah-mudahan lulus dari kitab itu kita benar-benar menjadi orang yang beradab dan berakhlak sangat baik kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan non-muslim sekalipun insya Allah. Nanti yang disampaikan pada pagi ini, insya Allah untuk dalil kenabian sudah selesai. Kita nanti minggu depan masuk ke tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita setelah belajar tentang hijrah juga akan mendapatkan ilmu yang banyak, karena banyak sekali hal-hal yang akan kita pelajari di situ yang memberi hikmah kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.